Salve, salam sejahtera dan salam pendidikan untuk rekan-rekan guru di mana saja berada. Bertemu lagi di channel Bini Nalar yang selalu hadir membahas materi bernuansa pendidikan. Kali ini kita membahas tentang materi perencanaan pembelajaran mendalam. Perencanaan pembelajaran mendalam atau PPM ini yang memuat pembelajaran bermakna, berbasis kesadaran, dan menyenangkan. Sebelum kita implementasikan di kelas, rekan-rekan guru harus mendalami PPM secara baik, sehingga tidak mengalami kesulitan saat merencanakannya. Oleh karena itu, kami membantu rekan-rekan guru melalui video ini. Namun, rekan-rekan guru sebelum nonton lebih lanjut, jangan lupa like, komen, subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasi untuk mendapatkan video terbaru dari Bini Nalar Channel. Rekan-rekan guru, simak video ini, ikuti ulasannya, dan nonton hingga akhir. Dalam PPN tadi ada 4 prinsip utama dalam perencanaan pembelajaran mendalam. Yang pertama itu berpusat pada murid, yaitu mengutamakan minat, kebutuhan, dan gaya belajar murid dalam proses perencanaan itu sendiri. Prinsip yang kedua harus kontekstual dan bermakna, di mana menghubungkan materi pelajaran dengan kehidupan sehari-hari dan isu-isu nyata dalam pembelajaran yang relevan. Prinsip yang ketiga, berkesadaran dan menggembirakan, di mana menciptakan suasana belajar yang positif, memotivasi, dan mendukung murid menjadi pembelajar yang mandiri. Kita lanjut di prinsip yang keempat, holistik. Maksudnya apa? Mengembangkan aspek olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olahraga murid secara terpadu. Itu 4 prinsip dalam perencanaan pembelajaran mendalam, teman-teman. Kita lihat tahapan perencanaan pembelajaran mendalam itu sendiri. Yang pertama, tahapan identifikasi. Dalam tahapan ini di mana memahami kesiapan murid, karakteristik murid, materi, dan tujuan pengembangan dimensi profil lulusan. Tahapan yang kedua, desain pembelajaran. Di sini menentukan capaian pembelajaran, topik yang relevan, serta mengintegrasikan disiplin ilmu lain dalam topik tersebut. Kita lanjut ke tahapan yang ketiga, itu pengalaman belajar, mana guru merancang aktivitas yang melibatkan murid secara aktif, seperti kolaborasi, diskusi, eksplorasi melalui program Solved Learning atau PBL, juga Project Basic Learning, PJBL. Tahapan yang keempat yaitu asesmen. Tahap keempat, asesmen, di mana melakukan penilaian di awal, selama, dan di akhir pembelajaran untuk memantau pemahaman murid secara komprehensif. Kita lihat karakter perencanaannya. Itu juga ada 4. Pertama, fokus pada keterampilan tingkat tinggi. Itu menekankan pada pemahaman konseptual, aplikasi, analisis, evaluasi, dan kreatif, bukan hanya ingatan saja. Karakter perencanaan yang kedua, integrasi teknologi, di mana pendidik memanfaatkan sumber belajar digital seperti video interaktif, simulasi, dan juga infografis untuk memperkuat pemahaman murid. Karakter yang ketiga, kurikulum fleksibel, di mana desain kurikulum yang dinamis dan personalisasi sesuai dengan minat murid. Karakter yang keempat, perangkat ajar, karena penggunaan modul ajar dan buku teks yang mendukung pelaksanaan pembelajaran mendalam. Itu ada 4 karakter perencanaan. Rekan-rekan guru di mana saja berada, Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia telah menerbitkan Panduan Pembelajaran dan Asesmen Pendidikan Anak Usia Dini
itu jenjang pendidikan dasar dan jenjang pendidikan menengah edisi revisi tahun 2025. Di mana di dalam panduan itu ada contoh dokumen perencanaan pembelajaran di SD. Itu tepatnya pada halaman 104 sampai dengan 106 menjadi panduan bagi guru di kelas. Karena itu, di dalam perencanaan itu masih secara umum, maka guru harus wajib merencanakan atau merancang sesuai dengan kondisi di sekolah masing-masing. Kita lihat kira-kira apa komponen dari panduan itu yang diterbitkan oleh Kepala Beskap. Komponennya ada 9. Yang pertama ada identifikasi murid, dimensi profil lulusan, tujuan pembelajaran, praktik pembelajaran, mitra pembelajaran, lingkungan pembelajaran, pemanfaatan digital, langkah pembelajaran, dan asesmen dan tindak lanjut. Ini ada 9 komponen ini yang dirancang, dikembangkan oleh guru sesuai dengan panduan. Rekan-rekan guru di mana saja berada, setelah melihat ini, kita akan melihat kembali rancangan pembelajaran mendalam itu yang telah disusun bersama oleh rekan-rekan guru. Mari kita ikuti ulasannya seperti apa rancangan perencanaan pembelajaran mendalam yang telah disusun. Rekan-rekan guru di mana saja berada, kita ikuti ulasan contoh perencanaan pembelajaran mendalam yang disusun secara sederhana sebagai bahan referensi untuk rekan-rekan bisa kembangkan PPM yang ada di dalam Beskap. Kita lihat di sini ada identitas PPM itu, ini disesuaikan. Bisa juga seperti ini. Kalau yang kami tayangkan ini mata pelajaran matematika fase kelas semester, yaitu fase C kelas 5 semester ganjil. Alokasi waktu yang disiapkan 3 kali 35 menit atau 1 kali pertemuan. Sesuai dengan Beskap tadi ada 9 komponen. Kita lihat komponen pertama ada identifikasi murid. Ya, yang ada dalam identifikasi murid, guru bisa menyusun ini, bisa juga kita kembangkan sendiri di sekolah masing-masing oleh guru itu sendiri. Murid memiliki pengetahuan mengenal konsep uang melalui pengalaman dalam kehidupan sehari-hari. Murid juga memiliki pengetahuan dasar mengenal jenis-jenis uang, kertas maupun logam, dapat membaca nilai uang, dan murid memiliki kesadaran dalam melakukan penjumlahan dan pengurangan sederhana, serta menunjukkan minat tinggi dalam proses kegiatan transaksi jual beli. Komponen yang kedua, dimensi profil lulusan. Ya, kita tahu bersama bahwa dimensi profil lulusan itu ada 8. Keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kewargaan, penalaran kritis, kreativitas, kolaborasi, kemandirian, kesehatan, komunikasi. Dalam proses pembelajaran, satu kali pertemuan, kita memilih beberapa dimensi yang cocok sesuai dengan materi. Kalau dalam materi ini, kami coba ada 4 dimensi, yaitu penalaran kritis, kreativitas, kolaborasi, dan komunikasi. Boleh juga kurang, boleh juga tambah, sesuai dengan situasi atau kondisi di sekolah masing-masing. Komponen yang ketiga, tujuan pembelajaran. Di sini ambil elemen bilangan di CP 3.1 dan TP yang ketiga. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan uang. Di sini guru juga wajib menyusun indikator setelah melihat TP. Di sini ada 2 indikator, mengenal jenis-jenis uang. Indikator yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan uang, yang melibatkan operasi hitung, penjumlahan, dan pengurangan. Di sini rekan-rekan boleh juga tambah indikator, tergantung dari guru setelah melihat kenyataan atau kondisi siswa atau muridnya di kelas. Kita lihat komponen yang keempat, itu praktik pedagogik. Apa saja yang perlu
kita cantum di dalam praktek pedagogik ini, itu pendidik menggunakan pembelajaran berbasis pengalaman langsung dengan berinteraksi melalui kegiatan diskusi kelompok. Pembelajaran juga menggunakan prinsip berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Selain itu, pembelajaran dilakukan melalui pengalaman belajar memahami, mengaplikasi, dan merefleksikan sehingga murid belajar secara mendalam. Kita lihat komponen yang kelima, mitra pembelajaran. Ya. Sesuai dengan materi dan juga kondisi sekolah, itu ada dua mitra, kios sekitar sekolah dan kantin sekolah, karena kita belajar tentang uang. Komponen yang keenam, lingkungan pembelajaran. Di sini kita coba rumuskan, itu pembelajaran dapat memanfaatkan lingkungan sekolah sebagai ruang fisik, melakukan transaksi jual beli di kantin sekolah dan kios sekitar sekolah, untuk belajar tentang menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan uang yang melibatkan operasi hitung penjumlahan dan pengurangan. Juga mendorong partisipasi aktif serta menumbuhkan rasa ingin tahu melalui kegiatan diskusi kelompok dan kolaborasi. Teman-teman, kita lihat komponen yang ketujuh, pemanfaatan digital. Ya, sesuai dengan TP-nya, maka guru bisa juga menayangkan untuk pengantar, menayangkan video edukasi yang diambil dari YouTube sesuai dengan link yang ini. Ya, bisa juga perpustakaan sekolah untuk referensi tambahan, dan juga bisa observasi langsung serta portofolio untuk asesmen formatifnya. Kita lihat komponen yang ke-8, langkah pembelajaran. Di sini di dalam panduan itu tidak ada pembagian secara rinci tentang kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan juga kegiatan penutup. Tapi dalam RPP ini kami mencoba untuk tetap langkah-langkah ini ada ikuti 3 komponen. Pertama, pendahuluan. Dalam pendahuluan ini ada 4 langkah. Dan guru bisa baca di sini. 4 langkah ini harus dilalui oleh guru dengan mempertimbangkan waktunya 15 menit. Kadang-kadang guru lupa sehingga bisa saja lebih waktunya. Karena itu guru harus manajemen betul waktunya. Yang berikut kegiatan intinya. Di sini dialokasikan 80 menit. Setelah ada 11 komponen atau 11 langkah yang dilewati di kegiatan inti ini, ya, mulai dari yang pertama menonton video di YouTube, lalu setelah selesai itu ada tanya jawab tentang inti dari video yang ditayangkan. Ya, setelah itu masuk langkah yang berikut, ya, sampai dengan yang ke-11. Langkah ini harus diikuti betul sehingga menghantar murid untuk bisa menyelesaikan tujuan pembelajaran itu dengan sukses. Kita lihat kegiatan penutup itu 10 menit. Ya, di sini ada 3 langkah yang harus dilalui oleh guru. Pertama, murid berefleksi dan mengisi jurnal tentang perilaku positif yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan uang. Langkah yang kedua, murid menyampaikan perasaannya terhadap pembelajaran dan melakukan refleksi bersama terkait hal yang belum dikuasai atau belum dipahami. Langkah yang ketiga, murid dan pendidik menutup pembelajaran dengan doa. Rekan-rekan guru, kita lihat asesmen dan tindak lanjut untuk perencanaan pembelajaran ini. Di sini ada 3 asesmen dalam setiap proses pembelajaran. Itu asesmen awal, asesmen formatif, dan asesmen sumatif. Di asesmen awal untuk melihat sejauh mana pengalaman siswa. Itu ada 3 pertanyaan yang diajukan oleh guru. Ini hanya sebagai contoh, bisa saja juga pertanyaan-pertanyaan lain yang menyangkut tentang uang. Yang berikut itu asesmen formatif. Ini artinya penilaian selama proses pembelajaran itu berlangsung. Apalagi ini pembelajaran outdoor di luar, mereka wawancara langsung di kios dengan di kantin sekolah. Maka
Pernah dilakukan oleh guru berarti menyiapkan itu observasi langsung, yaitu guru mengamati cara murid menghitung, memilih barang, dan juga berinteraksi selama transaksi. Ya, yang jelasnya guru harus menyiapkan format penilaiannya. Selanjutnya yang ketiga, melalui portofolio, yaitu hasil kerja murid. Ya, maka pada akhirnya murid harus melampirkan daftar belanja dan perhitungan kembalian uang mereka. Yang asesmen sumatif itu kita bisa ambil dari hasil kerja kelompok mereka untuk dijadikan nilai akhir atau asesmen sumatif. Baik rekan-rekan guru, ini kira-kira gambaran perencanaan pembelajaran untuk menjadi referensi bagi rekan-rekan guru di mana saja berada. Di bawahnya ada guru dan juga mengetahui kepala sekolah. Lalu karena ini membutuhkan pelajaran, maka di sini disajikan juga contoh lembar kerja murid. Itu ada nama, ini seperti ini formatnya. Lalu kita cantumkan lagi tujuan pembelajaran, menyelesaikan masalah yang berkaitan uang. Lalu ada petunjuk kerja yang harus dilakukan oleh siswa selama mereka keluar kelas. Di samping itu juga ada format daftar belanja barang. Ya, di sini kita siapkan format itu untuk dikerjakan oleh siswa. Di sini ada jenis barang yang mereka belanja, ada volumenya berapa, harga satuannya, jumlahnya berapa. Lalu nanti di sini total. Selain itu, mereka akan kembali di dalam kelas untuk melanjutkan hasil yang mereka lakukan transaksi jual beli di kios dan kantin sekolah tadi. Di sini ada 4 pertanyaan. Hitunglah total pengeluaran dalam kelompokmu. Hitunglah sisa uang dalam kelompokmu. Hitung total pengeluaran dalam 4 kelompok. Dan hitunglah sisa uang dalam 4 kelompok itu sendiri. Demikian rekan-rekan guru tentang perencanaan pembelajaran yang sederhana ini. Mudah-mudahan mengantar teman-teman untuk bisa merancang perencanaan pembelajaran yang mendalam lebih sempurna dari yang ini. Ingatlah bahwa ini adalah sebagai referensi. Rekan-rekan guru, semoga video pembelajaran ini menjadi bahan pertimbangan dalam merancang pembelajaran di kelas masing-masing. Oleh karena itu, supaya channel ini lebih berkembang, jangan lupa like, subscribe, komen, dan juga berupa saran dan masukan tentang video ini untuk bisa kita diskusi lebih lanjut dalam proses merancang RPP. Sampai jumpa di video selanjutnya.